Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita berjumpa dalam channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, rezeki yang luas dan barokah, dan semoga akhir hidup kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikatan suami dan istri merupakan ikatan yang sangat suci di dalam agama Islam. Mereka diwajibkan untuk saling menjaga dan saling menghormati satu sama lain. Bukan hanya saling menjaga dalam urusan dunia saja, melainkan juga harus saling menjaga dalam urusan agama dan akhirat. Dan ini yang jauh lebih penting. Seorang istri punya kewajiban yang harus dipenuhi kepada suami. Begitupun pada suami punya kewajiban yang lebih besar pada istri, karena dia seorang pemimpin atau kepala rumah tangga. Namun banyak kewajiban yang luput dari pandangan suami karena mungkin merasa jika sudah menafkahi keluarga, kewajiban sudah dipenuhi, padahal tidak demikian. Ada beberapa kewajiban lain yang sangat penting tapi sering tidak diperhatikan, bahkan jika tidak dikerjakan maka terhitung dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berikut sahabat Hidayah Santri telah merangkum 10 dosa suami kepada istri yang sering dilakukan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak mengajari agama pada istri. Banyak sekali suami pintar mencari rezeki, memberikan uang belanja dan memenuhi berbagai kebutuhan dunia untuk istrinya. Namun sangatlah sedikit sekali suami yang paham agama, yang dengan itu dia bisa mengajarkan istri dan anak-anaknya. Padahal itu menjadi kewajiban suami, yakni wajib untuk menjauhi diri dan keluarga yang dipimpinnya dari pedihnya azab kubur dan dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, perlihatlah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Maka minimal kita mengajarkan agama pada istri adalah dengan selalu memantau kerajinan istri dan anak di dalam mendirikan sholat. Yang kedua, tidak ada sifat kecemburuan kepada istri. Cemburu yang pada kadarnya bisa menjadi tanda cinta pada pasangan, sehingga jika suami tidak pernah merasa cemburu dengan istri, maka perlu dipertanyakan rasa cintanya. Apalagi istri sering keluar rumah ke sana kemari dengan lelaki lain yang bukan muhrim, tapi suami tidak merasa cemburu. Ini adalah salah satu kesalahan yang sangat besar yang dilakukan oleh suami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki, dan dahayut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga, tidak memberi nafkah kepada istri. Memberikan nafkah adalah tanggung jawab utama bagi suami. Bayangkan saja seorang wanita, yaitu istri, telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi pada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk suaminya, namun diabaikan dan tidak diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, membiarkan istri yang menafkahinya.
Ada baunya sekali suami yang hidup ditanggung istrinya, istri yang bekerja siang dan malam, padahal suami tidak punya undur sari yang membolehkannya untuk tidak bekerja. Hal ini sama saja dengan tidak memenuhi kewajiban kepada istri, padahal seorang suami diberikan kedudukan oleh Allah sebagai pemimpin keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagai yang lain, wanita, dengan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang kelima, bersikap baik kepada orang lain tapi buruk kepada istri. Jika ke istri gampang sekali mengeluarkan kata-kata kasar dan suka memukul, sedangkan kepada orang lain sangat menghargai, berucap dengan kata lembut dan sangat perhatian. Sifat ini sangat bertentangan sekali dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, malas membantu istri dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang tidak mau membantu pekerjaan di rumah karena merasa sudah lelah mencari rezeki. Selain itu, biasanya mereka berpandangan bahwa istrilah yang seharusnya menanggung beban pekerjaan rumah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita teladan dengan rajin membantu istri-istrinya yang mulia dalam persoalan pekerjaan rumah sekalipun. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menyebarkan aib istri, khususnya masalah tidur. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. 8. Suka memukul istri. Jika ada perselisihan seringkali menyelesaikan dengan kekerasan. Hal ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 9. Membenci istri. Istri adalah tempat hidup seorang suami, dan Rasulullah telah mengingatkan kepada para suami untuk tidak membenci istrinya, apalagi jika istri adalah seorang yang beriman. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang 10. Berpoligami tanpa memindahkan aturan syariat. Syariat yang penting bagi suami jika ingin melakukan poligami adalah bersikap adil terhadap setiap istrinya. Bahkan Allah meringankan kepada suami jika memang takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup mempunyai satu istri saja. Itulah para sahabat 10 dosa suami kepada istri yang sering dilakukan dan sangat dibenci oleh Allah. Demikianlah sahabat video yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.